Pak Erlangga yang saya hormati, petinggi-petinggi yang hadir di sini, tentunya Pak Rektor, Pak Ketua Dewan Guru Senat, dan tamu kami Prof. Stella, kemudian Prof. Yohanes, Pak Dio Slaman, dan secara khusus buat Bu Inge. Bu Inge berdiri dulu. Bu Inge ini Pak yang pertama membantu membangun ITDL pertama kali. Jadi kalau ITDL 22 tahun, ya, beliau ini adalah yang pendiri Fakultas Informatika di TV. Dan saya hijack beliau dulu dan jadi direktur sekolah ini. Jadi Ibu Stella, Profesor Stella, Ibu Inge ini yang menerjemahkan kurikulum kami pertama waktu pergi ke Wollongong University. Saya terima kasih sekali secara khusus pada Pak Erlangga. Tadi Bu Stella bilang di Harvard nggak ada lulus banyak pejabat tinggi yang hadir gitu. Di sini kalian atau graduation ada 2 Menko yang hadir. Jadi ya menurut saya khusus. Yang kedua, tadi Prof. Stella sampaikan, juga saya ingin beritahu Pak Erlangga, Tsinghua University dengan nanti ITDL, karena saya sudah bicara kemarin dengan Presiden Tsinghua University di Bali, saya ketemu pertama kali di Beijing, akan membangun laboratorium kerjasama yang kebetulan ada dengan Prof. Yohanes, yaitu dengan gasing. Gampang, asik, dan menyenangkan matematika. Jadi Ibu Stella, Profesor Stella ini adalah dalam bidang neuroscience yang beliau mengkaji kenapa begini. Jadi saya pikir dengan teori gasing metodologi gasing yang dibikin Pak Prof. Yohanes bisa mencerdaskan banyak anak-anak. Tadi malam kami diskusi panjang lebar dengan Prof. Stella, dia bilang itu memang sangat masuk akal. Dan kemarin ada 7 anak-anak yang pintar-pintar dikumpulkan oleh Prof. Yohanes sudah berapa bulan di sini, oleh Prof. Stella dicek kemampuannya, dan yang paling sulit dari tes itu oleh Prof. Stella sampaikan di Cina pun banyak yang tidak atau sedikit yang bisa, ternyata anak-anak itu bisa. Jadi saya pikir ada korelasi yang jadi kita juga melihat yang kecil, yang makroekonomi tadi kita lihat bagus, tapi saya pikir hal detail seperti ini harus kita kerjakan, dan itu sekarang sedang kami kerjakan. Saya mau sedikit share sama Anda melengkapi apa yang diberikan oleh Pak Erlangga mengenai perkembangan Indonesia, downstreaming kita dan sebagainya, yang saya akan berikan secara cepat. Slide saya tadi mengenai Indonesia ini adalah seperti yang saya berikan kemarin. Ini Indonesia, negara Indonesia yang sangat kaya. Kamu bahagia dan ini banyak pekerjaan yang akan kamu kerjakan. Nanti kita nikel terbesar di dunia, juga cadangan timah, terus kita punya 137 gigawatt potensi solar panel. Kita jangan kita hadapin juga tadi Pak Erlangga sampaikan digital, AI, ini bawa potensi yang luar biasa. Next slide. Ya, ini biar cepat aja slide ini. Jadi untuk kalian lihat bahwa potensi kalian bekerja ke depan itu sangat besar sekali. Kemudian tantangan ketahanan pangan ke depan, itu sebabnya kita buat, ternyata tidak segampang yang disebutkan orang. Nanti saya bawa Pak Erlangga melihat satu food estate yang kita buat, yang tadi kita pikir 10.000 lampu bisa dibuat. Ternyata 3 tahun kita buat itu baru jalan kira-kira dekat ke 1.000 hektar, dan yang sudah jadi pun itu juga baru kira-kira mungkin 200 hektar, 300 hektar. Kenapa? Prosesnya begitu susah. Makanya kami kerjasama dengan BGI, Beijing Genomic Institute, untuk tadi bagaimana memproses tanah. Tanah itu sendiri pun ada masalahnya yang sulit. Jadi Indonesia harus membuat tadi masalah ketahanan pangan ini. Kemudian tadi Pak Erlangga slide berikut sudah janjikan kita 40 bulan terus ekspor kita surplus. Positifnya approval rating Presiden Jokowi juga Anda lihat di sini. Next slide. Ya 82%, saya kira di dunia hampir tidak ada seperti ini. Kemudian Anda lihat juga Indonesia peringkat kedua. Next slide.
ini dalam tingkat kepercayaan, optimisme ekonomi dunia. Jadi kita pada titik yang bagus. Sekarang pertumbuhan ekonomi kita tadi 95, sekian persen. Saya pikir nanti dengan kompleksitas ekonomi kita dengan downstreaming industri, kita akan bisa nanti kepada 6-7% tumbuh pada tahun 2026, 2027 dan seterusnya. Untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, ini adalah pilar yang kami siapkan, yaitu tadi industrialisasi dengan downstreaming, digitalisasi, interkoneksi, distribusi ekonomi, dana desa, dan dekarbonisasi secara pendidikan. Ini semua harus holistik sekali dijalankan, jadi banyak sekali pekerjaan yang akan kita lakukan. Nah, program hilirisasi itu punya dampak sangat besar pada ekonomi kita. Seperti Anda lihat, kita tadinya ekspor hanya 3 miliar dolar 2015, tahun lalu kita punya ekspor itu sudah sampai 34 miliar dolar, hanya sampai kepada iron steel, tambah beberapa HPAL dan juga nikel batu. Kemudian kita membangun ekosistem, kalian harus masuk dalam ekosistem ini yang sekarang yang kita bangun. Jadi kita punya raw material, kita punya tadi green energy, kita juga punya industrial park dan nickel base, iron base, EV baterai. Jadi kita pada tahun 2025 awal kita akan punya mobil EV di Indonesia, dan itu kita lakukan dalam konteks nanti dekarbonisasi juga. Nah, tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tapi transfer teknologi dan pengembangan SDM itu menjadi penting. Anda menjadi kunci, tadi Pak Erlangga juga sampaikan, kalian semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita dorong anak-anak kita ini, karena eranya ini cepat sekali berlanjut. Teknologi, saya pergi lihat ChatGPT di mana di California, mereka sudah datang lagi. Tadi Pak Erlangga bilang ChatGPT sekarang itu IQ-nya baru 90-an, tapi ChatGPT yang dibuat sekarang ini ber IQ 150. Tapi Prof Stella, dia juga tadi malam diskusi sama kami, dia tidak terlalu juga pro kepada IQ tes itu, karena menurut dia dalam tes IQ itu memang ada angka-angka Pak Erlangga oleh Profesor Yohanes. Angka-angka ini ternyata bisa dirubah sehingga ada IQ yang anak-anak 80 bisa sampai ke 130. Jadi suatu hal yang menarik nanti yang akan didiskusikan atau dibuat studi oleh TDL dengan nanti Tsinghua University. Jadi sekolah dari kampung itu bisa nanti berkolaborasi dengan sekolah terbaik nomor 15 di dunia. Saya terima kasih Profesor Stella yang mau melakukan itu, dan beliau bersedia untuk melakukan kunjungan dengan suaminya yang seorang fisikawan terkenal juga di dunia. Jadi beliau mengatakan suaminya juga bersedia untuk mengajar kemarin. Potensi hilirisasi seperti dilihat, ini kita baru di sini Bapak Ibu sekalian, anak-anakku sekalian, ini baru di sini, kita belum masuk di sini. Jadi ini belum baru kita kerjakan. Jadi 2 presiden lagi pun juga belum selesai, ya, belum selesai, masih terus berkembang. Kemudian tadi sudah disinggung Pak Erlangga mengenai proyeksi ekonomi kita akan seperti di 2030 tadi saya sampaikan, kita berharap $10.000, waktu itu GDP kita harapkan akan $2,5 triliun. Dan ini next slide, ini yang saya proyeksi ini, dan seaweed itu menjadi kunci. Jadi seaweed ini menjadi kunci, kita adalah largest seaweed area di dunia, dan itu kita kerjakan. Dan kemudian ekonomi digital terus berkembang. Next slide. Kemudian juga tadi pemerintahan ramah digitalisasi, ini saya kira kunci yang harus kita tahu. Semua basis pemerintahan sekarang kita buat dengan digital. Jadi sistem pemerintahan berbasis elektronik itu kita kerjakan sehingga semua komoditi saya lapor presiden kemarin kita akan digitalkan sehingga seperti minyak goreng tidak lagi kelihatan besar naik harganya, batu bara begitu, nikel gitu, beras begitu, semua kita lakukan ini. Kemudian juga dari dana desa, Anda lihat ekonomi kita ini seperti ini dari mulai 2015 dilakukan. Kemudian juga dekarbonisasi, next slide, itu juga Anda lihat. Ini semua kita lakukan. Banyak negara tadi Bu Stella sudah katakan, banyak masalah. Kadang-kadang tidak bisa kita menyederhanakan masalah. Tadi pagi saya sampaikan pada kalian di amfiteater kita, bagaimana Anda melihat masalah itu supaya sederhana, kemudian nanti dipilah-pilah, kemudian bisa diselesaikan, dituntaskan. Karena banyak kita tidak bisa melihat masalah yang kompleks itu menjadi sederhana, tapi justru masalah yang sederhana kita bikin menjadi kompleks. Kemudian Indonesia mempunyai kekayaan karbon, yaitu kita carbon integrated reservoir dan juga saline profile. Ini juga saya kira angka yang besar, kita punya 400 gigaton
Kemudian juga EKN, saya kira EKN ini berjalan dengan bagus. Pak Erlangga dengan kami kerja bersama-sama penyelesaian ini, dan kemarin dari UAI memberikan apresiasi bahwa saya kenal baik Menteri Suhail ini. Waktu setahun yang lalu dia datang tanya saya bagaimana saya berikan kejelasan. Dia bilang kemarin seorang ninja, dia bilang, Jenderal Luhut, waktu Anda bicara sama saya itu terus terang saya ragu kalian bisa buat. Tapi hari ini saya confess pada Anda, ini excellent, world class. Jadi dana yang dikeluarkan pemerintah 3,2 miliar dolar ini betul-betul dilakukan dengan efisien. Itu saya kira statement yang sangat jujur dari Minister Suhail. Kemudian kerjasama dengan ITDL sekarang yang terakhir saya sampaikan ini. Ini yang kita lakukan dengan BGI, Beijing Genomic Campus. Sekarang ada anak kita satu orang kerja di sana dari lulusan ITDL, dan itu akan tarif untuk pertanian di mana, di yang mau kita lihat nanti di mana, di Situlama. Begitu juga dengan Zhejiang University Herbal. Kita Zhejiang University Herbal itu berbasis elektronik, AI, Central Southern University. Itu tadi mengenai metalurgi. Kita tidak punya metalurgi yang bagus. Kita kerjasama dengan dia dan sudah buka juga kampusnya di sini Pak Erlangga, Northern Eastern University, dan Huawei, dan terakhir dengan Singapura. Saya kira itu dari saya, dan sebagai penutup, selamat bertugas, permulaan daripada satu pekerjaan panjang buat kalian yang menyelesaikan studinya di sini. Dan pada Bapak Ibu sekalian menitipkan anaknya, Bapak Ibu sudah 4 tahun di sini sekolah, sekarang kita kembalikan, ya rawatlah anaknya itu dari jauh, ingatkan, kerjalah dengan hati, tidak hanya soal pintar, tapi kerja. Semoga Tuhan yang mengasihi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ketua Pembina. Anggota DPR RI hadir bersama saya, Pak Lampot Sinaga. Ini wakil dari daerah Toba nih. Batiknya kuning jadi jelas, sama-sama dasi saya. Pak Luhut ini dewan penasehat saya, tapi masih pakai merah juga. Kemudian ada Ibu Alin Mus, anggota DPR Komisi 4, Komisi Pertanian. Kemudian juga ada Pak Reza Siregar dan seluruh sivitas akademika, para pimpinan daerah, dan wisudawan-wisudawati yang saya banggakan. Profesor dari Stella dari Institut dan juga dari Singapura itu malah bikin kolaborasi penelitian mengenai bidang neuroscience, mengenai mana otak manusia bisa bekerja dengan ITDL. Saya kira kan dari kampung, jadi tidak semua di kota-kota besar, kita coba ngembangkan juga dari kampung seperti ini. Pak Erlangga, tadi Bapak sampaikan negara membutuhkan lulusan terbaik anak bangsa yang tetap kemudian nanti untuk kemudian bisa pertumbuhan ekonomi. Karena ini kan ITDL, jadi kaitan dengan digitalisasi. Indonesia butuh 9 juta expert digital, talent digital. Berarti setiap tahun dalam 15 tahun ini 500.000. Jadi lulusan DEL 400. Nah ini harus diperbanyak DEL-DEL lagi di daerah-daerah lain. Karena jangan sampai kemampuan dan kebutuhan digital itu nanti diisinya dari Bangalore atau dari Filipina. Jadi ini kita harus mengembangkan ekonomi, tapi juga untuk SDM dari Indonesia. Terima kasih Pak. Pimpinan Institut Teknologi DEL serta akademik meninggalkan ruangan.
Thank you.